saya adalah Nevi Valindia, SPD GR. Pada sesi coaching ini saya berperan sebagai coach dan saya Nisma, SPD. Peran saya dalam coaching ini sebagai coachee. serta Saya Nur Ainun, SPD GR, berperan sebagai pengamat. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Inun. Waalaikumsalam Bu Nevi, silakan duduk Bu Nevi. Terima kasih ya Bu Inun. Sama-sama, wah luar biasa ya Bu Nevi. Nah, alhamdulillah Bu Nevi, hari ini kan kita ada rencana ya. Hari ini Bu Nevi itu akan mengadakan yang namanya coaching nih kepada klien. Nah, sebelum Bu Nevi melakukan coaching, kita akan melakukan namanya praobservasi. Jadi di sini Bu Nevi, saya ingin mengajak Bu Nevi untuk berdiskusi dari kompetensi coaching yang sama-sama sudah kita ketahui. Nah, dari kompetensi coaching itu kan ada 3 nih kompetensi coaching yang sudah kita pelajari. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau present. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, ya kan Bu? Yang ketiga adalah membuat pertanyaan berbobot. Nah, dari kira-kira nih, dari ketiga kompetensi tersebut, yang mana sih nanti ketika coaching yang ingin Bu Nevi kembangkan gitu? Baik, terima kasih ya Bu Inun ya. Jadi memang benar ada 3 kompetensi dari coaching ini ya. Tapi di antara ketiga ini yang sangat ingin saya kembangkan pada saat melakukan coaching nanti adalah mendengarkan aktif. Oh, mendengarkan aktif ya Bu ya. Mendengarkan aktif. Nah, kalau boleh saya tahu, ini kan mendengarkan aktif ini kan banyak nih aspek-aspeknya ya. Nah, kalau boleh lebih spesifiknya itu di mananya gitu Bu, di dalam mendengarkan aktifnya gitu. Baik, yang lebih spesifiknya Bu Inun memang banyak sih mendengarkan aktif itu bagian-bagiannya ya kan, atau aspek-aspeknya. Tapi saya nanti mohon sama Bu Inun amati saya, apakah saya bisa fokus terhadap mitra saya atau klien saya. Kemudian jika saya fokus, nantinya saya itu ingin membuat pertanyaan itu dari kata kunci yang diceritakan oleh mitra saya ya kan. Jadi dari setiap kata kunci itu saya bisa nanti membuat pertanyaan. Jadi fokusnya lebih ke spesifiknya itu lebih ke Bu Nevi, bagaimana nanti Bu Nevi itu bisa fokus ya sama kliennya. Kemudian nanti ketika Bu Nevi sudah fokus, sehingga Bu Nevi itu bisa mencari ya kata kunci dari pertanyaan yang Bu Nevi nanti buat gitu ya Bu Nevi ya. Iya, benar. Nah, luar biasa sekali Bu Nevi. Nah, kalau Bu Nevi ingin fokus gitu kan di dalam coaching nanti, kemudian Bu Nevi itu bisa menemukan kata kunci di dalam proses coaching yang Bu Nevi lakukan nanti, kira-kira apa sih indikator dari ketercapaian tersebut Bu? Iya, terima kasih Bu Inun. Jadi Bu Inun, kalau menurut pendapat saya, kalau saya sudah mampu mengembangkan mendengarkan aktif, spesifiknya adalah fokus, dan sehingga saya bisa menemukan kata kunci, maka nanti mitra saya atau coachingnya saya, dia akan bercerita dengan terbuka, kemudian akan nyaman ya. Kemudian dari proses coaching itu nanti mitra saya akan menemukan solusi atau menemukan jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Itu ya Bu Inun ya. Wah, luar biasa ya Bu Nevi. Jadi nanti indikator dari coaching Bu Nevi ini nanti ya kan, Bu Nevi bisa klien Bu Nevi itu bisa lebih terbuka, kemudian timbul ya rasa nyaman, karena tadi kan dia udah terbuka, sehingga ketika dia mau cerita nih atau curhat nih, dia bisa lebih nyaman ya. Sehingga sebenarnya nanti di dalam proses coaching yang Bu Nevi buat sendiri itu, dia sendiri nanti ya menemukan solusi atau memberdayakan potensi nih yang dimiliki oleh siapa tadi Bu? Si mitra tadi. Wah, luar biasa Bu Nevi ya. Nah, udah gak sabar nih Bu Nevi mau melihat atau mau mengamati nanti Bu Nevi bagaimana sih Bu Nevi ini dalam proses coachingnya. Jadi nanti saya fokusnya ke fokus dan tadi membuat pertanyaan kata kunci, sehingga membuat pertanyaan kata kunci dan membuat coaching atau mitra Bu Nevi sendiri nyaman ya, sehingga menemukan solusinya. Wah, luar biasa, semangat ya Bu Nevi. Terima kasih Bu Inun. Ya, saya tunggu ya, luar biasa. Assalamualaikum Bu Nisma. Waalaikumsalam Bu Nevi.
Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Kira-kira hari ini Bu Nisma masih berpuasa? Insya Allah masih berpuasa Bu Nevi. Alhamdulillah masih berpuasa. Bu Nisma, ngomong-ngomong hari ini kita ada jadwal untuk coaching ya? Benar sekali Bu Nevi. Iya baik. Tapi nanti saya minta ya Bu Nisma ya, waktu Bu Nisma untuk sekitar 10 atau 15 menit ya untuk sesi coaching kita ini. Siap Bu Nevi. Oke, siap ya. Wah, terima kasih ya Bu Nisma karena sudah siap. Oke, ngomong-ngomong Bu Nisma, apa sih tujuan dari pertemuan kita hari ini? Gini Bu Nevi, saya kan di kelas itu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi saya masih bingung, apakah pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan itu, yang ada di kelas itu, sudah sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Oh begitu, Iya. berarti Bu Nisma di kelasnya sudah menerapkan nih pembelajaran berdiferensiasi ya. Dan Bu Nisma masih bingung, kira-kira sudah sesuai nggak? Sudah mencukupi kebutuhan siswanya nggak ya? Begitu ya. Baik, Bu Nisma, kira-kira setelah kita bertemu ini kan, apa sih yang Bu Nisma harapkan dari pertemuan kita ini? Iya, saya setelah pertemuan ini saya mengharapkan ada solusi yang saya dapatkan bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya sesuai dengan kebutuhan murid saya yang ada di kelas. Oke, baiklah. Jadi Bu Nisma itu nanti bisa mencari solusi ya tentang pembelajaran berdiferensiasi sehingga bisa mengcover kebutuhan siswa Bu Nisma yang ada di kelas. Baiklah Bu Nisma, Masya Allah, keren sekali. Bu Nisma, sebelum kita masuk nih ke ini, saya mau tanya dulu nih Bu Nisma. Kira-kira apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu menurut Bu Nisma? Seperti sama-sama kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas untuk memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Wah, keren ya, kebutuhan siswa, ya kan? Nah, Bu Nisma, kira-kira kalau di dalam satu kelas itu kebutuhan siswa kita itu sama atau berbeda? Oh, tentu berbeda Bu Nevi. Antara siswa yang satu dengan yang lain pasti berbeda kebutuhannya. Oh, begitu ya. Baik. Nah, sekarang kita kan sudah belajar nih dengan Bu Nisma, sama-sama belajar nih di CGP. Menurut Bu Nisma, kebutuhan belajar siswa itu ada berapa sih? Kebutuhan belajar siswa itu ada tiga. Ada tiga. Pertama dia minat siswa, yang kedua profil belajar siswa, yang ketiga adalah kesiapan belajar siswa. Masya Allah, kesiapan belajar siswa ya. Jadi siswa itu dikelompokkan berdasarkan kebutuhannya itu ada kesiapan belajarnya, kemudian ada minatnya, dan ada juga profil dan gaya belajarnya, Masya Allah. Nah, Bu Nisma, kira-kira di dalam kelas, Bu Nisma kan sudah menerapkan nih pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di antara ketiga kebutuhan ini, menurut pendapat Bu Nisma nih, mana sih yang sudah Bu Nisma terapkan di dalam kelas? Kalau saya menerapkan di antara kebutuhan belajar siswa ini adalah kesiapan belajarnya. Kesiapan belajar siswa itu yang sering saya terapkan ketika sebelum memulai pembelajaran yang akan saya sampaikan. Oke, berarti Bu Nisma sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan kesiapan belajar siswa. Ya kan? Apa itu contohnya? Contohnya sebelum pembelajaran dimulai, saya dulu melihat kesiapan siswa itu dengan mengadakan pertama itu biasanya ice breaking untuk siswa supaya mereka lebih fokus dengan materi yang akan kita sampaikan. Yang berikutnya ada game-game kecil yang saya buat supaya para peserta didik saya yang ada di kelas itu bisa dengan rileks menerima pembelajaran yang akan saya sampaikan ataupun dengan guru-guru yang lain yang ada yang masuk di kelas saya tersebut. Wah, keren. Berarti Bu Nisma udah menerapkan ya
kesiapan belajar dulu ya. Jadi sebelum anak-anak Bu Nisma mulai belajar, Bu Nisma menyiapkan dulu supaya mereka bisa belajar dengan baik. Wah, keren sekali itu Bu Nisma. Nah, sekarang itu tadi mengenai kesiapan belajar. Bagaimana dengan gaya belajar Bu Nisma? Di dalam kelas saya itu kan kita bersama-sama ketahui bahwa antara individu murid yang satu dengan yang lain pasti berbeda. Jadi ada di dalam kelas saya itu kebutuhan belajar siswa itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah gaya belajarnya kinestetik, baru kemudian audio, dan yang kedua visual. Jadi dengan mengetahui gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik saya itu, sehingga mereka bisa nanti menemukan pembelajaran yang bermakna bagi dirinya sendiri. Oh begitu, berarti Bu Nisma sudah mengetahui, sudah tahu berapa orang sih yang kinestetik, berapa yang audio, dan berapa yang visual? Sebetulnya saya memang sudah memetakan mereka itu, tapi saya masih merasa kurang yakin dengan apa yang sudah saya buat atau saya berikan kepada anak-anak dengan cara saya memetakan mereka sesuai dengan kebutuhan belajarnya masing-masing. Jadi saya di sini agak kurang percaya dengan apa yang saya sudah berikan. Jadi makanya saya ingin jumpa dengan Bu Nevi untuk mendiskusikan. Mungkin dengan diskusi ini saya bisa nanti menemukan solusi apakah yang sudah saya buat itu sudah sesuai dengan kebutuhan belajar siswa-siswa saya. Masya Allah, baik ya Bu Nisma ya. Idealnya nih menurut Bu Nisma, tadi Bu Nisma kan sudah melakukan pemetaan ya, tapi menurut pendapat Bu Nisma sendiri ya kan. Nah sekarang saya mau tanya nih, idealnya menurut Bu Nisma itu yang mana sih yang ideal untuk melakukan pemetaan kepada siswa kita ini? Kalau menurut saya itu harus benar-benar betul orang yang kompeten di dalam hal tersebut. Contohnya saya ingin anak-anak saya itu ada seorang psikolog yang untuk bukan menkes namanya ya, mendampingi anak-anak saya itu apakah mereka itu sesuai dengan daya belajar yang sudah saya petakan kemarin. Jadi saya butuh orang-orang yang betul-betul di bidangnya tersebut bisa memenuhi kebutuhan siswa saya ini dengan gaya belajar mereka masing-masing. Baik, bisa saya simpulkan itu ya Bu Nisma ya. Berarti Bu Nisma butuh seorang psikolog, karena psikolog ini kan ahli di bidangnya ya kan, menurut pendapat Bu Nisma ya kan. Jadi karena psikolog ini ahli di bidangnya, nanti Bu Nisma butuh bantuannya untuk mengobservasi, untuk mengamati anak-anak Bu Nisma. Oke, baik, wah keren itu Bu Nisma. Bu Nisma, kira-kira apa sih kendala dari Bu Nisma sendiri untuk mendatangkan psikolog ini ke dalam kelasnya atau ke sekolah kita gitu, ke sekolahnya Bu Nisma? Mungkin kendalanya kita harus ada kerjasama dengan beberapa mitra yang bisa mendukung proses yang akan kita lakukan ini. Contohnya untuk mendatangkan psikolog itu ke sekolah kan harus ada kerjasama kita. Jadi ya seperti itu Bu. Oh jadi kerjasama ya. Iya. Jadi kita harus mencari kerjasama dulu dengan psikolog. Iya. Kira-kira ada kendala yang lain nggak Bu Nisma? Kalau kendala yang lain itu mungkin ketika kalau nanti terjadi itu tes psikolognya dilakukan di sekolah, mungkin kendalanya itu pertama mungkin biaya. Oh, baik. Yang kedua mungkin waktu juga. Waktu kan nggak mungkin itu dilakukan 1 hari hanya 2 hari, itu mungkin kemungkinan besar nggak mungkin. Jadi itu mungkin beberapa kendala yang saya hadapi. Baik, saya bisa simpulkan ya Bu Nisma. Jadi kendala yang Bu Nisma hadapi yang pertama, kita harus
menjalin kerjasama dulu dengan psikolognya. Iya. Kemudian ketika psikolognya sudah datang, kita harus rencanakan biayanya berapa, Iya, ya kan? benar. Kemudian harus waktu nih, satu lagi waktu kita nih untuk, nggak mungkin habis waktu 1 hari aja atau 2 hari, pasti butuh waktu. Baik, kira-kira solusinya bagaimana nih Bu Nisma? Saya mungkin banyak kolaborasi atau bekerja sama dengan beberapa mitra yang ada di sekolah, contohnya dengan kepala sekolah, dengan yayasan, yayasan yang ada di sekolah tersebut. Baru kemudian mungkin juga rekan sejawat saya, terutama rekan saya paralel. Nah, itu mungkin saya bisa ajak mereka berkolaborasi. Ketika nanti ada terjadi seperti hal yang saya alami seperti ini, mungkin kendalanya ada seperti ini di kelas mereka, untuk selanjutnya teman saya yang satu paralel itu bisa menemukan solusi seperti yang sudah saya lakukan seperti ini. Wah, Masya Allah, keren ya. Jadi saya bisa simpulkan nih, ya, solusi atau jalan keluar dari apa yang Bu Nisma sampaikan tadi. Bu Nisma bekerja sama dengan rekan separalelnya dan koordinasi dengan kepala sekolah serta dengan yayasan ya. Oke, baiklah, keren sekali Bu Nisma. Jadi di sini seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu saling bekerja sama ya Bu Nisma ya. Oke, sehingga bisa tercapai tujuan yang Bu Nisma harapkan. Baik, kira-kira Bu Nisma ini rencananya nih udah disusun dengan baik nih. Jadi tadi kan mau melakukan pemetaan dengan memanggil psikolog, kemudian sebelum dipanggil psikolognya kerjasama dulu, koordinasi dulu nih sama seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Nah, sekarang saya mau bertanya lebih lanjut ke Bu Nisma, apa sih komitmen Bu Nisma dalam menjalankan rencana Bu Nisma ini? Komitmen saya setelah saya dapat hasil yang sudah maksimal dari psikolog tersebut, saya akan menjalankan dan memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada peserta didik saya sesuai dengan kebutuhan gaya belajar yang sudah didapatkan dari hasil tes psikolog masing-masing. Wah, keren, Masya Allah, keren sekali. Nah, jadi Bu Nisma udah berkomitmen ya, kalau udah keluar nih hasilnya, nanti Bu Nisma pasti lebih percaya diri ya kan dalam mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan belajar, terutama adalah gaya belajar dari anak-anak Bu Nisma. Ya, Bu Nisma, kadang kan di dalam kehidupan ini kita ada pasang surutnya ya kan. Nah, kira-kira Bu Nisma butuh nggak orang lain untuk menjaga komitmen Bu Nisma ini? Oh iya, sangat butuh sekali saya Bu Nevi. Kadang kan kita sudah buat schedule kita, tetapi kadang-kadang kita lupa dengan hal itu. Jadi saya butuh seseorang yang ingin selalu mengingatkan saya dengan jadwal yang saya sudah siapkan. Itu saya butuh mungkin rekan saya, rekan sejawat ataupun rekan satu paralel saya sangat butuh untuk mengingatkan saya selalu sesuai dengan jadwal yang sudah saya buat tersebut. Wah, keren ya Bu Nisma. Nanti ada peran seseorang ya, namanya kita makhluk sosial ya kan Bu Nisma ya. Jadi ada orang yang perlu mengingatkan Bu Nisma, ini rekan separalelnya Bu Nisma. Masya Allah, keren sekali nih tentang rencana-rencana dari Bu Nisma. Nah Bu Nisma, kira-kira dari pertemuan kita ini, apakah Bu Nisma sudah menemukan solusi atau jalan keluar dari tadi yang Bu Nisma masih bingung nih? Alhamdulillah, sebelum saya tadi jumpa dengan Bu Nevi mengadakan diskusi seperti ini, saya memang masih merasa bingung. Apa sih yang mau saya buat untuk mengatasi hal ini? Tapi setelah terjadi diskusi seperti ini, alhamdulillah saya bisa menemukan solusi bagaimana cara saya bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa saya itu dengan beberapa tadi hal-hal yang sudah kita diskusikan. Insya Allah kedepannya saya akan bisa lagi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa saya itu akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, nah keren sekali. Nah, targetnya kapan nih rencana ini kira-kira dilakukan? Kalau
tes psikolog itu kan nggak bisa makan waktu cepat ya kan Bu, sama-sama kita ketahui kan. Itu mungkin memakan waktu dia seminggu mungkin tes psikolognya, dan hasil yang didapat dari sesudah dilaksanakan tes psikolog itu pun mungkin membutuhkan waktu lama, mungkin ada 2 atau paling lama itu sebulan mungkin baru hasil tes psikolog anak-anak tersebut keluar. Jadi setelah keluar hasil tes psikolognya itu barulah saya bisa memetakan anak itu sesuai dengan kebutuhan belajarnya masing-masing. Wah, baik. Jadi waktu tes psikolog Bu Nisma perkirakan 1 bulan ya. Nah, jadi kira-kira nih Bu Nisma, perlu nggak kita lakukan pertemuan ini lagi untuk melihat tindak lanjut dari apa yang Bu Nisma lakukan? Saya untuk pertemuan kita sangat mengharapkan sekali untuk kita berjumpa lagi untuk mendiskusikan, karena di situ saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya sudah dapat memetakan murid saya sesuai dengan kebutuhan belajarnya dari hasil tes psikolog yang sudah saya dapatkan. Saya nggak sabar Bu Nevi, nanti setelah saya dapatkan semuanya saya mau jumpa lagi dengan Bu Nevi. Masya Allah, baik Bu Nisma, saya juga tidak sabar sekali untuk melihat progresnya Bu Nisma bersama dengan anak-anak Bu Nisma. Dan saya yakin sekali kalau Bu Nisma sudah melakukan itu, saya yakin anak-anak didik Bu Nisma itu akan belajar dengan sangat nyaman sekali, bahagia, seperti filosofi KHD ya kan. Ya, pembelajaran itu sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam, sehingga anak didik kita ini mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pembelajarannya menjadi bermakna. Masya Allah, keren. Baik Bu Nisma, ada lagi kira-kira? Insya Allah saya sudah menemukan solusi dari hasil diskusi kita, dan mungkin untuk pertemuan kita selanjutnya saya akan membagikan cerita saya yang lebih menarik lagi untuk Bu Nevi. Siap Bu Nisma, saya tunggu cerita yang lebih menarik lagi dari Bu Nisma. Baik Bu Nisma, terima kasih ya karena sudah menyediakan waktunya untuk sesi coaching kita hari ini. Terima kasih juga Bu Nevi sudah meluangkan waktu buat saya untuk mendiskusikan permasalahan yang saya hadapi. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Nisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nevi warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya Bu Nisma. Insya Allah. Luar biasa ya Bu Nevi. Tadi saya sudah mengamati nih dari proses awal hingga akhir gitu kan. Nah, setelah observasi dengan klien Bu Nevi, sekarang kita masuk masa pasca observasi. Nah, di sini saya ingin bertanya nih, dengan apa yang sudah Bu Nevi lakukan kepada coachingnya Bu Nevi. Jadi apa yang sudah Bu Nevi lakukan dalam proses coaching tadi, yang dia itu sudah menunjukkan indikator nih dari ketercapaian tujuan Bu. Tadi kan saya di awal ya Bu Inung ya sudah ingin mengembangkan kompetensi saya, mengembangkan kompetensi saya yang mendengar aktif, iya kan. Kemudian lebih spesifiknya saya maunya ke fokus, kemudian menemukan kata kunci. Nah, jadi tadi itu saya merasa dengan adanya sesi coaching tadi, coachingnya saya, dia udah menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya sendiri tadi. Berarti kalau begitu tepat nggak kira-kira kalau saya bisa prediksi saya sudah mampu menghadirkan fokus saya dan menemukan kata kunci dari setiap informasi yang disampaikan oleh coach saya. Ya, kalau menurut saya sendiri juga luar biasa ya Bu Nevi. Saya juga dari tadi mencatat nih dari ekspresi Bu Nevi, kemudian bagaimana Bu Nevi istilahnya memberi tanggapan ya dari klien Bu Nevi itu dengan memberikan kata kunci, dengan menyimpulkan gitu ya Bu Nevi ya. Nah, luar biasa. Itu Bu Nevi rasakan sendiri ya. Iya. Nah, kemudian seperti ini Bu Nevi. Tadi kan saya sudah mengamati nih dari prosesnya Bu Nevi, dari ketemu dengan klien, kemudian Bu Nevi menjawab salam, kemudian dijawab, kemudian Bu Nevi itu sudah kalau saya lihat di situ Bu Nevi juga sudah fokus. Dalam artinya ketika Bu Nevi itu klien memberikan respon, Bu Nevi ini langsung tanggap nih. Kemudian Bu Nevi juga
istilahnya memberi memberi pertanyaan itu sudah langsung kepada apa yang dirasakan oleh kliennya Bu Nevi, sehingga nanti dari pengamatan yang saya lihat Bu Nevi itu selalu membuat ya yang namanya kesimpulan atau kata kunci. Jadi di sini Bu Nevi itu cenderung istilahnya menegaskan kembali dari apa yang disampaikan klien. Seperti itu ya Bu, dari data saya. Kemudian tadi kalau nggak salah datanya kan membuat nyaman gitu ya, indikator ketercapaian. Nah saya lihat tadi coachingnya sungguh luar biasa nyaman gitu karena mau menceritakan apa yang dia sudah lakukan. Jadi super sekali ya Bu Nevi, luar biasa. Nah kalau saya amati nih dari tadi kompetensi yang ingin Bu Nevi kembangkan tadi sudah tercapai. Nah kalau boleh saya tahu nih sama Bu Nevi, nanti kan ada lagi nih coaching berikutnya. Nah gitu, kalau di coaching berikutnya kira-kira apa lagi sih kompetensi yang ingin Bu Nevi kembangkan? Baik, terima kasih ya Bu Indah ya. Jadi manusia itu kan tidak luput dari belajar ya Bu Indah. Dari setiap sesi coaching itu saya senantiasa dapatkan pelajaran gitu ya kan. Nah jadi untuk selanjutnya kan ada 3 kompetensi. Saya itu mau menggapainya step by step atau satu per satu, nggak usah deh dulu seluruhnya. Jadi untuk selanjutnya saya itu ingin sekali membuat pertanyaan yang berbobot, karena selama ini saya merasa pertanyaan yang saya ajukan itu masih belum berbobot gitu. Nah saya yakin kalau seandainya pertanyaan yang sudah saya ajukan berbobot, coach saya itu dia akan bisa dituntun ya untuk mencari solusi. Benar tuh Bu Nevi. Jadi itu Bu Inumi. Jadi kompetensi selanjutnya yang saya ingin kembangkan adalah membuat pertanyaan berbobot. Wah luar biasa ya, mantap. Nah luar biasa sekali ya pertemuan kita hari ini ya Bu Nevi. Mudah-mudahan untuk kedepannya Bu Nevi bisa mengembangkan kompetensi yang Bu Nevi harapkan. Terima kasih ya Bu Nevi atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum Bu Nevi. Waalaikumsalam Bu Inun. Terima kasih juga ya karena sudah menjadi observer saya, pengamat saya. Saya sangat membutuhkan bantuan dari Bu Inun sebagai refleksi saya di dalam sesi coaching ini. Siap. Sampai jumpa ya Bu Inun. Sampai jumpa Ya, Bu saya Nevi. izin.